Makalah ini berisi hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita semua terkait surga, ya, dan neraka begitu. Surga di sini diuraikan ketika Allah akan memasukkan penghuni surga kepada surga karena keistimewaan-keistimewaannya. Kemarin sudah kita bahas. Jadi ini ada 5 cincin berisi maktubun ala ahadiha. Jadi ada kalimat-kalimat mulia seperti kita bahas kemarin. Ada kalimat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian atas perbuatan baik kalian, masuklah kepada surga dalam keadaan abadi. Kemudian yang kedua, maktubun rafa'tu ankumul ahzan wal humum. Tertulis, aku telah menghilangkan bagi kalian rasa sedih begitu, merasa bingung begitu. Kemudian yang ketiga tertulis watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga yang diwariskan padanya bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang keempat, albasnakum al-hulal wal khuli. Jadi kami pakaikan bagi kalian pakaian begitu, sutra begitu, wal khuli, dan perhiasan. Kemudian cincin yang kelima, maktubun wa zawaznahum bi hurin ain inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Tertulis, dan kami pasangkan begitu kalian bi hurin ain, dengan bidadari sebagai balasan begitu bagi mereka pada hari ini atas kesabaran. Annahum humul faizun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Wabis hadis dan keenam tertulis hada jazaukumul yawma bima fa'altum minat ta'ah. Inilah balasan bagi kalian pada hari ini terhadap apa yang kalian kerjakan dari ketaatan, atau dari ketaatan yang kalian kerjakan. Cincin yang ketujuh, maktubun sirtum subbanan la tahramun abada. Nah ini jadilah kalian pemuda-pemuda la tahramun abada, enggak tua, jadi pemuda terus. Makanya Nabi pernah berdialog dengan seorang nenek-nenek bahwa di surga itu enggak ada nenek-nenek begitu. Kemudian nenek-nenek itu ya gusar begitu. Kemudian setelah itu dijelasin bahwa nenek itu nanti muda terus di sana itu. Yang kedelapan, maktubun sirtum aminin la takhafuna abada. Tertulis sirtum, jadilah kalian di surga itu aminin, ada ketakutan selamanya.
Yang kesembilan, maktubun wa faqtumul anbiya wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa faqtumul anbiya, kalian semua pantas bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Nah, itu kan yang selalu kita mohonkan. Jadi di surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta 'alaihim itu isi dalam tafsirnya itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu yang diberi nikmat. Nanti itu ada katanya tertulis seperti itu, maktubun wa faqtumul anbiya wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yang ke-10, sakantum fi jiwarur rahman. Tertulis katanya, tinggallah kalian fi jiwarur rahman, bertetangga dengan ar-rahman dil arsyil adim, yang memiliki arsy yang mulia. Dalam arti kata ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqulul malak, kemudian malaikat itu berkata, udkhuluha bisalamin aminin. Di surah Yasin juga ada tuh, tapi di surah Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim, bisalamin aminin. Ini ada juga ayatnya. Jadi masuklah kepada surga dalam keadaan damai, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman. Udah jadi bahasa kita. Salam selamat gitu kan. Amin, aman. Mihnal makhawifi, dari ketakutan-ketakutan. Fayadkhulunal jannah wa yaquluna, mereka lalu masuk surga dan mereka berkata, syakirina li hadhihi ni'am, karena berterima kasih atas nikmat-nikmat yang luar biasa, anugerah luar biasa masuk surga itu. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Kalimatnya seperti itu. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan bagi kami kesusahan. Makanya kita dalam doa suka berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, kita pernah sedih lah, pernah susah, begitu. Minal hammi, bingung begitu, wal hazan, dan sedih. Kita berlindung kepada Allah. Nanti di surga ada kalimat seperti itu, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun, maha pengampun, syakurun, maha membalas begitu, maha berterima kasih begitu, syakur. Wa syukrullahi ta'ala lil abdi, ya terima kasihnya Allah Ta'ala lil abdi kepada seorang hamba, sana'u alaihi bi dzikri ihsanihi lahu, ya memujinya bi dzikri ihsanihi, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, segala puji bagi Allah, zat yang benar janjinya, ya bahwa yang beriman, beramal soleh itu dimasukkan kepada surganya Allah. Tadi Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Allah zat yang benar janjinya, wa arasanal arda, dan mewariskan kepada kami surga, ay a'tanal ardal jannah, memberikan kepada kami ardal jannah, surga ini. Natabawwa'u minal jannah, natabawwa'u ay naskunu, kami bisa mendiami, bisa tinggal begitu ya, menempati minal jannati, dari surga, haitsu nasya, bagaimanapun kami berkehendak. Maksudnya sekehendak kami, sekehendak di sini fi ayyi maudhi'in nasya, mau di posisi mana saja kami di surga itu sesuai dengan kehendak kami, mau keliling, mau kemana begitu. Itu fi ayyi maudhi'in nasya. Fa ni'ma ajrul amilin, maka alangkah sebagus-bagusnya pahala al-amilin, bagi orang-orang yang mengerjakan di sini kebaikan. Jadi kalau amilin itu dari amala, dari amal. Jadi kalau alimin dari alim gitu ya, dari alam gitu ya. Jadi orang-orang yang tahu, tapi ini orang-orang yang melakukan amal soleh. Terbayang oleh kita semua kalimat ini diucapkan ketika kita benar-benar sudah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu review daripada materi yang sudah kita baca. Kemudian kita lanjutkan wa idza aradallahu, dan ketika Allah berkehendak ayyudkhila, untuk memasukkan ahlan nari, kepada ahli neraka, finnari, di neraka, ba'asa ilaihim malaka, Allah mengutus kepada mereka malaikat zabaniyah, yaitu zabaniyah. Qala Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab berkata, innan nara, sesungguhnya neraka itu tahtal ardiyyin as-sab'i, ada di bawah bumi as-sab'i yang 7. Wahia al-an, dan itu neraka al-an sekarang, maujudatun, itu sudah ada. Ini saya bacain aja. Jadi kalau kita bertanya-tanya, ini neraka sudah ada apa masih dirancang begitu? Ini ada keterangan maujudatun, itu ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jahannama, sesungguhnya di neraka jahanam itu, sab'ina alfawadin, ada 70.000 wadin. Nah, jurang itu maksudnya. Fi kulli wadin, di setiap jurang itu, sab'una alfi sya'bin, ada 70.000 sya'b, itu jalan sempit, gang sempit begitu. Fi kulli sya'bin, di setiap gang, di setiap jalan yang sempit itu, sab'una alfa darin, ada 70.000 tempat itu, dar itu, komplek begitu. Fi kulli darin, pada setiap komplek, pada setiap tempat itu, sab'una alfa baitin, ada 70.000 rumah. 70.000 berarti lega itu. Fi kulli baitin, pada setiap rumah itu, sab'una alfa bi'rin, ada 70.000 sumur. Fi kulli bi'rin, dalam setiap sumur itu, sab'una alfa su'banin, ada
70.000 ular. Fi sidqi kulli su'banin sab'una alfi aqrab, pada setiap bagian sudut mulut ular itu, berarti ini ularnya gede banget ya. Ada 70.000 aqrab itu ya, kalajengking. La yantahi al kafiru, orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti, awil munafiku, dan atau orang-orang munafik, hatta yuwaqi'a dzalik, sehingga ia terjatuh padanya, kullahu, seluruhnya. Jadi luar biasa ya, ini namanya kita membaca sesuatu yang ya belum dialamin ini ya. Jadi gambaran menyeramkannya seperti itu. Makanya di dalam kita beribadah, di dalam kita berdoa itu ya ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja. Khauf itu ya takut. Takut dari apa? Pertama-tama ya dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berlindung. Takut dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka yang itu di bagian ujung. Itu khauf. Jadi ada rasa khauf. Dan juga ada roja. Roja itu ya harap, berharap, ada harapan. Berharap apa? Terhadap rahmat Allah. Berharap terhadap ridho Allah. Berharap terhadap pertolongan Allah. Nah, ini kedua-duanya harus hadir. Nah, ini termasuk dalam dunia pendidikan itu yang mengadopsi konsep ini. Makanya ada reward, ada punishment begitu. Harus seimbang. Kalau diancam terus, itu potensi nggak keluar itu. Anak yang tadinya kudunya badannya tinggi jadi pendek, diancam terus. Nah, tapi kalau anak diambulin terus, akan menjadi pribadi-pribadi yang sombong begitu. Harus seimbang begitu. Ini kita juga dalam beribadah, dalam berdoa itu ada namanya istilah khaufan wa tama'a gitu kan. Ada khauf, takut begitu, ada tama'a, berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berharap Allah berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita terus berdoa supaya wabah virus corona ini sirna. Karena kita ada harapan. Karena Nabi udah menyampaikan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kok belum ditemukan? Nah, ini persoalannya kembali kepada usaha manusia itu sendiri, ikhtiar. Nah, ikhtiar kita ya jaga jarak, gitu kan? Pakai masker. Ya meskipun engap begitu ya, pakai masker itu ya kita pakai dalam rangka ikhtiar. Niati ini sebagai ikhtiar. Jangan semata-mata
waduh ini pemerintah nyeksa ini. Nah itu, jangan begitu. Ini ikhtiar namanya. Karena secara medis ternyata pakai masker itu bisa menahan atau memutus sebaran daripada virus begitu. Maskernya yang bagaimana ya diperdebatkan kan? Pakai masker udah alhamdulillah begitu. Jaga jarak begitu. Itu ikhtiar namanya. Kenapa? Ada harapan gitu. Nabi sampaikan likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Ya, kondisi seperti ini dan termasuk ini kan di lingkungan di Depok ini data-datanya dirilis begitu di kelurahan-kelurahan, bahkan sampai nyebut RW begitu. Nah, ini mudah-mudahan termasuk di lingkungan kita ini harus dijaga betul begitu supaya sebarannya itu bisa terputus. Kita berdoa terus. Kata Nabi, berdoalah kalian terus menerus, karena kalian tidak tahu pas lagi doa yang mana itu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam berdoa itu ya ada harapan gitu. Orang yang berdoa nggak ada harapan ya nggak ada semangatnya, karena ada harapan begitu. Ada harapan. Kita banyak istighfar, memperbanyak istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita, kebaikan lingkungan kita terus. Karena ini bagian daripada, bahkan doa itu kan dijelaskan dalam beberapa hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, nih, dalam berdoa ya kita harus perhatikan betul. Ya, tidak hanya sikap, bahkan makanan, apa yang kita makan. Karena ada hadis kata Nabi, bagaimana seseorang doanya mau dikabul oleh Allah, apa yang dia makan yang haram, sementara yang dia makan yang haram. Kita perhatikan. Nah, ini pakaian yang kita pakai, perhatikan juga sisi kehalalannya terutama. Man ishtara sauban min asrati darahim wa fihi dirhamun min haram lam yaqbalillahu lahu salatan. Ini kita misalnya pakaian, beli 10 dirham, karena ini kan di sana bahasanya dirham, kalau di sini rupiah. Ada 1 dirham tersisipi yang haram, 10 dirham, 9 halal, 1 haram. Nah, 10 jadi yang 9-nya halal, yang 1 dirhamnya yang haram. Itu Allah tidak akan menerima sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pakaian, makanan. Terus sikap. Dalam sikap bagaimana? Berdoa itu ya harus yakin. Jangan berdoa enggak yakin, setengah-setengah. Angkat tangan begitu kan. Kemudian ada mashul wajhain ba'da doa. Itu ada hadisnya itu. Sungguh-sungguh 3 kali begitu kan. Diulang. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kalian yakin akan ijabah. Harus yakin. Hati kita harus yakin bahwa Allah ngijabahi doa kita. Wa'lam annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperkenankan satu doa pun min qalbin ghafilin lahin, yang lahir dari hati yang lalai dan lupa. Nah, jadi bicara doa bukan masalah panjangnya, tapi bicaranya hudurul qalbi, yakin.
Sama-sama Robbana Atina, tapi bobotnya bisa beda-beda begitu. Dan doa bisa pakai bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa Arab kita kurang menguasai doa-doa dalam bahasa Arab, ya pakai bahasa kita. Ya, tata caranya ya memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, mohon ampun bagi diri, bagi orang tua, saudara-saudara muslimin muslimat. Baru bicaranya hajat, kebutuhan kita doakan. Kemudian ditutup dengan salawat, kemudian hamdalah. Itu etika dalam berdoa, seperti itu. Nah, kalau kita berdoa itu harus terus menerus. Jangan ada istilah kapok berdoa. Lah ini udah sholat duha setahun nggak berhenti kok masih begini. Nah, itu namanya kapok kalau begitu. Jadi kalau dalam istilah tasawuf itu wirid dulu yang harus diperhatikan. Jangan berpikir warid, katanya begitu. Warid itu artinya sesuatu yang datang, keajaiban begitu. Jadi dalam dunia tasawuf ada dikenal begitu. Kita harus fokus terhadap wirid. Wirid itu sesuatu yang kita biasakan, terus saja itu lakukan. Makanya ba'da sholah itu bacaan-bacaan itu biasa disebut wiridan, ya, jamaknya aurod. Karena itu selalu berulang terus. Kita baca begitu. Itu kita harus fokus ke sana. Jangan fokus kepada keajaibannya. Wah, ini benar-benar. Ini rupa-rupanya akibat sholat duha saya yang kemarin. Ini benar-benar dikabul oleh Allah. Nah, ini kalimat-kalimat yang fokusnya ke warid kalau seperti itu. Dan itu di dalam dunia tasawuf itu bisa menipu diri kita. Diibaratkan dalam kitab tasawuf itu kita pergi ke satu tempat, ya. Baru di terminal kita udah kagum, takjub, diem aja di terminal lama banget. Orang-orang udah pada tahu kemana begitu. Padahal masih ada tujuan yang mau kita capai. Ini mau ke Bandung di rambutan aja terus ada sebulan. Ini hebat banget, besinya luar biasa, keker-keker, bis banyak banget, terus tiap hari begitu. Nah, ini contoh orang yang terlena oleh warid kalau dalam istilah tasawuf itu. Oleh sesuatu yang Allah berikan, terlena, akhirnya menipu dirinya sendiri. Menipu bagaimana? Lupa terhadap tujuan yang sebenarnya ingin dia raih. Nah, kita harus sadar betul begitu, bahwa kita ini ada tujuan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Keuntungan duniawi jangan sampai melalaikan kita dari tujuan yang semestinya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi ada khauf, ada roja, ya. Termasuk kita dalam melihat surga neraka. Nah, sebetulnya kata para ahli, kita tidak penting bagi kita bertanya surga itu pintunya ada berapa, bagiannya ada berapa, di surga itu bagaimana. Yang penting yang harus kita usahakan kita masuk surga dulu begitu. Betul apa betul? Ya, kita masuk surga dulu. Mau di mana kayak, yang penting kalau udah menjadi bagian surga. Nah, ini karena ada dalam kitab, ya kita baca. Nah, ternyata ini ini luar biasa. Masuk kepada ketika Allah menghendaki seseorang masuk penduduk neraka ke neraka, ada penjaganya. Kemudian surga itu neraka itu ya sudah ada itu. Bahkan gambaran di neraka itu
terdiri dari 70.000 jurang begitu. Dalam setiap jurangnya itu ada 70.000 jalanan sempit, gang begitu. Dalam setiap gang ada 70.000 komplek, setiap komplek ada 70.000 rumah, dalam setiap 70.000 rumah, fi kulli baitin, dalam setiap rumah itu ada sab'una alfi bi'rin, ada 70.000 sumur, dalam setiap sumur ada 70.000 ular, dalam setiap mulut ular ada 70.000 aqrab, kalajengking. Ini terus menerus, la yantahi, tidak akan berhenti itu orang-orang kafir atau orang-orang munafik, hatta yuwaqi'a dzalik, sampai dia terjatuh benar-benar seluruhnya padanya itu. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini wa ma'ahu, dan beserta malaikat, maksudnya malaikat membawa begitu, asyaratu khawatim, ada 10 cincin, fi awwaliha, pada awalnya itu khawatim, maktubun, tertulis, udhuluha la tamutuna fiha abada wala tahyauna wala takhrujun. Ini tertulis begitu. Masuklah kalian kepada neraka, la tamutuna, kalian tidak akan mati, fiha, padanya, pada nar, abadan, selamanya. Wala tahyauna, dan juga tidak hidup, wala takhrujun, dan juga tidak akan keluar. Jadi akan terus menerus itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu kita jalani. Ya kalau sekali disiksa terus mati kan beres begitu. Nah ini. Maka di Al-Qur'an itu digambarkan kulit yang rusak itu diganti lagi dengan kulit yang baru, terus liyadzukul azab, supaya benar-benar merasakan siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fisani, dan yang kedua, maktubun, tertulis, khudhu fil azab, ya masuklah atau berenanglah kalian dalam azab. La rahata lakum, tidak ada istirahat begitu. Tidak ada senggang itu bagi kalian merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fisalis, dan yang ketiga, cincin yang ketiga, maktubun, tertulis, ai asu min rahmati, berputus asalah kalian dari rahmatku. Kalau tempat berputus asa itu ya di neraka, bukan di dunia, begitu. Makanya misalnya kita baca ada salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu min rauhillah, la yai'asu, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari menggapai rahmat Allah, karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Sepahit apapun hidup, sesulit apapun hidup, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sampai doa berhenti, sholat berhenti, itu kan namanya putus asa itu kalau begitu. Tidak boleh putus asa. Di surah Yusuf itu. Ada lagi di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, qul ya ibadi alladzina asrafu, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap dirinya, melakukan banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat
Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa. Innahu wal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat-ayatnya. Jadi tidak boleh kita putus asa. Ini kalau di neraka ya begitu. Salah satu tulisannya, ai asu min rahmati, putus asalah kalian dari rahmatku. Naudzubillahi min dzalik. Jadi baru 3 ini gambaran bagi kita semua, supaya ketika kita benar-benar berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lebih kita jiwai begitu. Surga itu ya begitu ceritanya. Ya neraka itu sebahagian nih yang baru kita bahas ya, begitu ceritanya. Sehingga ketika kita doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min, enggak kosong begitu. Benar-benar tergambar begitu bahwa nikmat surga itu luar biasa, dan juga bahayanya, siksanya neraka itu luar biasa juga begitu. Sehingga kita dalam berdoa itu benar-benar ada kesungguh-sungguhan begitu, seraya mewarnai kehidupan kita, selalu hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, senantiasa kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena kita semata-mata ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu, udah siang, jam 6:50. Kalau ada yang menambahkan, ada pertanyaan, kita sharing saja, monggo dipersilakan. Ya, benar semuanya. Yang penting nih. Ya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kitab ini yang sudah 8 tahun Ustaz memberikan materi ini, yang selama ini ba'da maghrib sampai isya, kira-kira begitu serius semua ini udah habis waktu. Tapi alhamdulillah subuh ini banyak waktu. Saya ini Ustaz, setiap salat kita menyebut dalam surat Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi sudah disebut an'amta 'alaihim siapa saja, para nabi, para syuhada, termasuk di sini ulama. Rasa-rasanya akhir ini kita terjebak as-sabiyah kepada golongan A, golongan B, asbab. Jangankan penghormatan, kadang-kadang etika kita kepada beliau ini, apalagi secara luas disiarkan akhir ini, istilah bahasa saya, halunisasi orang sehingga harus mencoba membunuh dan sudah dibunuh. Ya, para ulama, para saleh ini, ulama. Kita harapkan di Masjid Ar-Rahim ini, as-sabiyah ini secara kasat mata harus hilang. Saya golongan anu, itu golongan lain, apalagi menyangkut tentang penguasa. Itu Ustaz, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana sih penghargaan, penghormatan, etika kita, adab kita dengan istilahnya para ulama ini. Jadi kejadian terakhir memang dalam halunisasi atau orang tidak waras. Akhir-akhir ini sangat berkembang di dunia maya kita. Malahan kita melihat sadis, dilihat di medsos kita masing-masing ini sajatannya, sehingga sebab ustaz kita, ulama kita, penceramah kita yang selalu memberikan materi-materi untuk ilmu kita, ya, ilmu agama kita, syariat kita, juga di bumi ini ternyata banyak yang mendapat ancaman. Jadi
Mudah-mudahan itu Pak pertanyaan saya. Ya. Ada lagi? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Kalau berbicara diancam, tidak disenangi, jangankan para ulama, ya, ke Nabi sekalipun kita tahu dari sejarah. Ya. Tapi tadi yang dimaksud disampaikan dalam pertanyaan itu bagaimana supaya kita tanamkan ikram gitu. Rasa hormat kepada para ulama, karena para ulama itu pewaris para nabi. Ya, ulama itu ya alim, jamak daripada alim, berilmu begitu. Orang-orang yang berilmu, sehingga dari ilmunya itu apa namanya, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi membawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ilmu dalam dataran praktisnya itu terdiri dari banyak perbedaan pendapat. Kalau di dalam masalah yang usul, harus sepakat. Usul itu kan pokok, asal. Nah, ini udah jadi bahasa kita. Asal itu bahasa Arab itu, usul. Jadi usul itu di kita juga ada usul, cuman lain. Kalau usul itu memberi saran, tapi kalau usul dalam bahasa Arab itu pokok-pokok. Misalnya usuluddin, pokok-pokok agama gitu. Kalau di kita usul itu ngasih saran gitu, lain gitu. Pokok-pokok itu apa? Yang menyangkut akidah, menyangkut keimanan begitu, menyangkut prinsip-prinsip dalam beragama. Ada lagi menyangkut apa namanya furu'. Furu' itu cabang-cabang. Furu' itu jamak daripada far'un. Far'un itu artinya cabang, bukan pokok. Ya, yang suka keliru melihatnya pokok dianggap usul gitu. Sudah tahu, nah yang banyak berbeda pendapat itu terutama dalam masalah furu'iyah. Makanya kita sejauh masih ada dalil perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya kita jangan merasa pendapat kita lebih hebat, tidak mau menghargai pendapat orang lain begitu. Yang akhirnya ya tadi bisa menyeret kepada ta'assub, bahkan ta'assubnya itu ta'assub al-ama, fanatis buta. Dalam bahasa yang mudah dipahaminya jadi terjerumus kepada ekstrim gitu, sikap ekstrim. Nah, karena sifat ekstrim akhirnya yang enggak sepaham dengan saya harus dibunuh. Kan jadi repot itu urusannya. Nah, makanya kita pentingnya ngaji itu di sini. Nah, karena dengan ngaji kita jadi banyak tahu, ternyata ilmu itu luar biasa. Segini banyaknya ilmu yang kita bayangkan, di Al-Quran dikatakan wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi itu ilmu kecuali sedikit. Jadi maka oleh karenanya kita punya keahlian. Jangan merasa bisa meremehkan orang, bisa menghina orang begitu. Sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iya, jadi asabiyah itu dari sisi bahasa itu fanatis itu. Fanatis itu. Jadi berpihak, ya.
gitu kan? Nah, ya yang dilarang itu kan ta'assubul a'ma, fanatis buta. Nah, jadi fanatis buta itu sudah tidak menilai benar salah begitu. Jadi semuanya benar begitu kan? Nah, akhirnya akal sehatnya itu nggak jalan. Padahal akal itu Allah berikan kepada kita untuk kita asah terus, kita pakai terus begitu. Di Al-Quran kan ada tuh alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, kan itu ada. Jadi orang yang mendengarkan pendapat-pendapat fayattabi'una ahsanah, terus dia itu mengikuti apa yang dia pandang lebih baik gitu. Nah, itu ada ibarat seperti itu. Ya, artinya kita ya terus ngaji, kita prihatin lah terhadap kondisi yang terjadi. Tapi memang kondisi masyarakat itu beragam. Kita terus suarakan semangat moderat dalam beragama, tawasud begitu ya, sikap toleran, tasamuh toleran begitu. Kemudian sikap moderat, tawasud, tengah-tengah, tawazun begitu. Iya, supaya kita bisa seimbang melihat. Tidak terjebak kepada kalau dalam bahasa Arabnya itu bainal ifrat wa tafrid, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri begitu. Sambil kita terus gali. Makanya ujung-ujungnya ngaji itu yang tadi diceritakan udah 8 tahun ya. Udah lama. Ini tinggal beberapa lembar lagi. Ini alhamdulillah saya 1 2 3 ya, sekitar 4 lembar full begitu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Allah beri panjang umur. Nah, ujung-ujungnya ya wallahu a'lam bishawab, kan begitu. Allah lebih tahu. Sehingga dengan cara seperti itu ya kita muncul itu ikram terhadap para ulama gitu. Karena itu ya yang diajarkan, bagaimana kita hidup ini menebar kasih sayang. Kita salam kemana-mana kan. Idalakitahu fasallim alaihi. Kan itu hakul muslim alal muslim situn. Jadi hak dasar itu. Idalakitahu fasallim alaihi. Ketika kita berjumpa ya kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Kan itu kita sholat itu kan di akhir rukun yang terakhir baca salam. Sholat kagak akan sah kalau kagak pakai salam begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu doa, dan juga itu simbol daripada komitmen kita untuk menyebarkan kedamaian dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ya kejadian ini nggak terulang begitu. Nah, menjadi pelajaran berharga. Karena ini di era informasi seperti sekarang ini, HP-nya pinter begitu, cepat masuk begitu. Dan di media sosial itu berita tidak seluruhnya lempeng. Ini yang harus kita waspadai. Ini banyak tukang kompor. Ini yang harus kita waspadai. Ini tukang kompor. Untung saja Syekh Ali Jabir cepat beliau klarifikasi. Jangan kaitkan persoalan saya ini dengan politik, kan begitu. Bagus itu. Jadi buru-buru begitu, dibendung begitu. Nah, kalau enggak digoreng terus itu. Digoreng itu. Akhirnya menjadi komoditas politik yang itu berbahaya. Nah, jadi pada dasarnya ya kita harus ikhtiar terus. Di samping berdoa pada Allah supaya negeri kita aman, negeri kita damai. Tapi harus ada ikhtiar juga. Makanya aparat-aparat yang berwenang begitu, penegak hukum, kita doakan biar pada lempeng semuanya begitu. Para polisi begitu, para tentara. Ya itu karena itu yang kita miliki, infrastruktur yang ada begitu. Dan ini kan evaluasi juga bagi kita untuk peningkatan kedepannya dalam penegakan berbangsa bernegara supaya benar-benar sesuai dengan cita-cita awal begitu. Pendirian negara ini memberikan kesejahteraan lahir batin kepada warga negara kita. Begitu Pak Haji. Ada yang lain? Cukup jam 6 lewat semenit. Udah cukup ya?
Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kasih umur panjang, sehat walafiat, barakah kita, keluarga kita fid dunya wal akhirah. Ilmu yang kita raih bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarabna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب وذال قص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri sama-sama doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Allahumma muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, masuk.